Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ibu-ibu yang kami muliakan, Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang, kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan rangkaian daurah kita. Dan untuk jadwal hari ini adalah jadwal daurah kita pada gelombang yang kedua, ibu-ibu ya. Mungkin ada ibu-ibu dari peserta gelombang kedua yang baru bergabung. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ibu-ibu yang saya muliakan, hari ini temanya adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan saat dilipat gandakannya pahala. Di dalam bulan itulah diturunkan Al-Quranul Karim, sebagaimana yang Allah firmankan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ibu-ibu yang saya muliakan, memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan adalah termasuk amalan yang dianjurkan. Bahkan malaikat Jibril alaihi salam selalu datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengecek dan membacakannya Al-Quran. Sebagai kitab suci, ibu-ibu, Al-Quran memiliki adab-adab yang harus kita penuhi ketika kita berinteraksi dengannya. Berikut ini adalah adab-adab ketika kita membaca dan mempelajari Al-Quran dengan acuan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, ibu-ibu rahimakumullah, adalah ikhlas. Ikhlas merupakan fondasi seluruh amal soleh. Dan ketika kita membaca dan mempelajari Al-Quran, ya, ikhlas dan ittiba itu sudah menjadi keharusan, sudah menjadi kelaziman. Ya. Ikhlas bermakna mencari ridho dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menafikan atau meniadakan tujuan-tujuan lain yang sifatnya duniawiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa." Padahal mereka itu tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan di dalam sebuah hadis, ibu-ibu yang saya muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan 3 orang yang masuk neraka dikarenakan amalan mereka. Di antaranya adalah seorang yang menuntut ilmu dan membaca Al-Quran. Pada akhirnya dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kamu kerjakan di dunia dengan nikmat tersebut? Yakni Allah mengaruniakan kepadanya berupa ilmu dan bacaan Al-Quran yang bagus. Maka orang itu menjawab, aku menuntut ilmu dan membaca Al-Quran hanya karena-Mu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau dusta. Sesungguhnya engkau menuntut ilmu agar dikatakan sebagai orang alim, agar dikatakan punya gelar ulama, punya gelar kiai, harus dipanggil ustadz atau memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai qari. Ini orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, orang yang ahli dalam baca Al-Quran, orang yang merdu bacaan Qurannya.
Nah, inilah ibu-ibu rahimakumullah. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita harus senantiasa menata hati kita agar kita ikhlas kepada Allah. Ya, di antara ibu-ibu rahimakumullah, peluntur-peluntur keikhlasan adalah kalau habis ngaji, update status di WhatsApp, update status di IG, ya, atau di sosmed, ya. Alhamdulillah, bisa hari ini bisa selesai juga satu juz. Alhamdulillah, hari ini bisa juga selesai dua juz. Alhamdulillah, hari ini bisa juga selesai sekian juz. Ini adalah, ya ibu-ibu, celah-celah kita ini nggak ikhlas. Maka, sebagai seorang muslimah yang cerdas, tutup rapat-rapat. Ya, tutup rapat-rapat. Ya, jangan ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara orang-orang yang itu tuh dia apa namanya kurang cermat ya ibu-ibu ya. Dia tuh suka nanya, Umu udah berapa juz nih bacaan Qur'annya gitu. Dia nanya seperti itu agar dia ditanya balik ya. Misalkan lagi ada acara di tengah-tengah ibu-ibu buka puasa bareng gitu. Umu berapa juz Al-Quran bacaannya udah nih? Ya, dia nanya itu ibu-ibu bukan bener-bener nanya ke ibu-ibu, tapi nunggu ditanya balik. Ya misalkan temannya jawab, Alhamdulillah, aku sudah selesai 8 juz, begitu. Nah, dia nungguin nih, ya. Nah, kalau Umu berapa juz? Disitulah kesempatan dia. Ya, dia akan katakan, oh Alhamdulillah, aku sekian juz. Ya. Nah, inilah celah-celah seperti ini ibu-ibu ditutup rapat-rapat. Nggak usah. Ya. Cukup amalan kita hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Baik. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah yang kedua adalah mengamalkan isi dari Al-Qur'anul Karim. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah, ya. Karena amal merupakan konsekuensi dari ilmu. Mengamalkan Al-Quran yaitu dengan mengimani dan memenuhi segala tuntutannya dari menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan yang diharamkan oleh Allah, dan sebagainya. Contohnya ibu-ibu rahimakumullah, misalkan Allah perintahkan kita di dalam Al-Quran untuk sholat, maka kita kerjakan sholat. Allah perintahkan kita agar jangan makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, ya. Maka jangan apa namanya, eh, jangan kita kerjakan, ya. Ini adalah contoh dalam bentuk mengamalkan Al-Quran. Dan berkata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, dahulu para sahabat Nabi yang mengajarkan kami Al-Quran seperti Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan lainnya. Nah, ini adalah gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami. Ini Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud. Mereka jika belajar 10 ayat, mereka tuh tidak pindah hingga mengamalkannya. Mereka belajar dan mengamalkan Al-Quran secara bersamaan. Bahkan, ibu-ibu rahimakumullah, terdapat ancaman bagi orang yang enggan mengamalkan Al-Quran, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada satu malam aku bermimpi didatangi dua orang laki-laki. Maka keduanya membawaku ke sebuah tempat yang bernama Al-Ard Al-Muqaddas atau Al-Ard Al-Muqaddasah. Diceritakan dalam hadis tersebut, Rasulullah mendapati peristiwa demi peristiwa hingga kami menjumpai seseorang yang kepalanya dipecahkan dengan batu yang besar. Kemudian Rasulullah pun melanjutkan hingga beliau bersabda, kalian berdua telah membawaku berkeliling, maka jelaskanlah kepadaku peristiwa-peristiwa tersebut.
Kemudian kedua laki-laki itu, dan ini para ulama mengatakan ini adalah dua malaikat ibu-ibu ya. Adapun orang yang dipecah kepalanya ya dengan batu yang sangat besar adalah orang yang Allah ajarkan Al-Quran kepadanya, yang Allah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari olehnya, untuk dihafalkan olehnya, untuk didakwahi olehnya, tetapi dia bermalas-malasan dengan tidur di waktu malam dan tidak mengamalkannya di waktu siang hari. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, jika kita terbiasa membaca Al-Quranul Karim, ya sebaiknya adalah kita berusaha mengamalkan isinya walaupun sedikit. Ya, setiap ada kalimat-kalimat perintah, kita ada niatan, oh, saya mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, dan kita ternyata masih terjatuh pada larangan tersebut. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, aku masih melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini, ampunilah dosaku. Ya, jadi ketika dia membaca Al-Quran, ibu rahimakumullah, dia itu setiap melihat ayat-ayat perintah, ya dia ada keinginan untuk mengamalkannya. Setiap ayat-ayat yang berisi tentang larangan, dia ada keinginan untuk menjauhinya, ya, untuk menjauhinya, untuk meninggalkannya, ya. Nah, kemudian ibu-ibu rahimakumullah, ini nasihat ya. Bagi ibu-ibu yang anak-anaknya seorang penghafal Quran, ya, didiklah mereka agar mereka ya mau mengamalkan isinya. Kadang sekarang anak-anak itu ibu-ibu hafalannya banyak-banyak, tapi ternyata sholatnya malas-malesan. Ya, ternyata masih suka ngelawan sama orang tua, masih banyak-banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Itu karena mereka menghafal Quran, mempelajari Al-Quran, tidak dengan tujuan untuk diamalkan. Baik, yang ketiga, ibu-ibu rahimakumullah terus-menerus dalam membaca dan mempelajarinya. Maksudnya adalah teratur dalam membaca dan menghafalnya agar tidak lupa dan hilang dari dada. Hal tersebut dapat terwujud dengan selalu mengulang-ulangi dan membuang jauh-jauh rasa jemu. Karena ibu-ibu, menghafal Al-Quran itu memanglah mudah. Ya, dan Allah sudah berjanji, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Ya, telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, untuk dihafalkan, ya. Dan yang paling berat itu sebenarnya bukan menghafalnya, tapi murojaahnya, tapi menjaga hafalan tersebut. Ini butuh kekuatan dan butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu-ibu, apabila kita sudah punya hafalan, ya usahakan kita ulang-ulang hafalan tersebut. Atau anak-anak kita sudah punya hafalan dan dia masih ada kegiatan murojaah walaupun bacanya cepat gitu ya ibu-ibu ya, maka biarkan. Karena memang itu butuh kesungguhan ya. Dia masih bisa berinteraksi, masih bisa murojaah hafalannya, alhamdulillah. Nah, di sini ada sebuah hadis ibu-ibu rahimakumullah dari Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda, "Jagalah selalu Al-Qur'an. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya hal itu lebih kuat daripada ikatan tali unta." Jadi ibu-ibu rahimakumullah, hafalan Al-Quran itu lebih gampang lepasnya daripada unta yang tidak diikat. Ya, kalau unta dia tuh harus diikat, maka dia akan tetap di situ. Kalau misalkan ikatannya lepas, maka unta itu akan pergi. Nah, itulah Al-Quran. Dan mengikat hafalan itu dengan cara diulang-ulang dan murojaah. Ya, dan murojaah ibu-ibu rahimakumullah tidak mesti melulu dengan hafalan. Misalkan ibu-ibu sudah hafal juz 30, ya, bisa dibuka surat An-Naba sampai An-Nas, ya. Ibu-ibu sambil dibaca. Itu adalah bentuk murojaah. Bahkan sebagian ulama
murojaah hafalan Quran, ya sebagian ulama mengatakan murojaah hafalan Quran sambil melihat ke Al-Quran, yaitu lebih afdol. Itu lebih afdol dan lebih besar pahalanya. Karena Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam At-Tibyan, dia pahalanya double. Pahala membaca Quran dan pahala melihat mushaf. Kemudian yang keempat, ibu-ibu rahimakumullah, merenungi kandungan maknanya. Hikmah diturunkannya Al-Quran agar manusia dapat memikirkan dan merenungi ayat-ayatnya, serta mengambil pelajaran darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi walitadzakkara ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran, atau yang memiliki akal. Quran Surat Shad ayat 29. Bahkan ibu-ibu rahimakumullah, Allah mencela orang-orang yang enggan merenungi Al-Quran di dalam firman-Nya, "Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha." Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ataukah hati mereka yang terkunci? Kata Allah. Ya, Quran Surat Muhammad ayat 24. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dalam ayat ini, yakni Surat Muhammad ayat 24 yang tadi dibacakan, Allah mencela orang-orang yang enggak mau mentadabburi Al-Quran, enggak mau mempelajari Al-Quran, males belajar ngaji, dan mengisyaratkan bahwa hal itu termasuk terkuncinya hati mereka dan tercegahnya kepada kebaikan kepada mereka. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, jadikanlah bulan Ramadan ini momentum bagi kita, bagi yang mungkin bacaan Qur'annya masih kurang lancar, ya ibu-ibu ya, yang masih terbata-bata belajar. Nanti setelah Lebaran, saya mau belajar ngaji agar bulan Ramadan depan saya sudah lancar, agar Ramadan tahun depan saya sudah cukup lancar baca Quran, nggak ketukar melulu huruf ta sama huruf ya, huruf fa sama huruf qaf, huruf ba sama huruf nun, ya begitu ibu-ibu, ya perbaiki diri kita, Allah akan perbaiki kita. Yang kemudian yang kelima, suci dari hadas, ya. Membaca Al-Quran termasuk zikir yang agung, ibu-ibu. Karena itu, barang siapa yang mau baca Quran, hendaklah ia bersuci atau berwudu, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Di sini dibawakan sebuah hadis ya dari Muhajir bin Qunfud, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku benci untuk berzikir kepada Al-Quran, kepada Allah, kecuali dalam keadaan bersuci." Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci untuk berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Maka hal itu menunjukkan bahwa membaca Al-Quran tanpa bersuci ya lebih utama untuk dibenci. Oleh karena itu tidaklah pantas untuk mengatakan bolehnya membaca Al-Quran tanpa bersuci secara mutlak, sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari ahli hadis. Memang ibu-ibu ya berwudu atau bersuci sebelum membaca Al-Quran itu adalah khilaf di kalangan para ulama. Namun para ulama tidak pernah mempermasalahkan ya bagi mereka yang baca Quran tadinya udah wudu ya, tiba-tiba lagi baca Quran tiba-tiba buang angin. Ya, begitu mereka mau ngambil wudhu lagi silahkan, dan ini lebih afdol ya, atau mereka tidak mengambil wudhu itu pun tidak masalah ya. Intinya ibu-ibu, orang yang membaca Al-Quran tanpa berwudhu itu tidak mengurangi pahalanya sedikit pun, hanya saja dia kekurangan afdolnya, dari sisi afdolnya saja ya. Lalu yang keenam,
ibu-ibu rahimakumullah membaca ta'awudz, yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim dan basmalah. Termasuk sunnah, dan sunnah di sini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan ibu-ibu. Bukan sunat ya kalau dibaca ya nggak apa-apa, kalau dibaca ya dapat pahala, nggak dibaca ya nggak dosa. Bukan seperti itu definisinya. Jadi sunnah ini sunnah yang ditekankan sekali. Yang apabila kita sering meninggalkannya ketika kita tilawah, itu kita dibenci. Ya, ya. Dan lafal ta'awud, lafal isti'adzah itu sangat banyak. Ya, Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan ada 8 lafal. Yang sesuai dengan teks hadis ada 3. Dan yang dibawakan penulis di sini hanya 1. Ya, dan ini yang paling kita hafal. Ini membaca dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan dibaca a'udzu billah minasyaitonir rajim. Bukan begitu. Baca isti'adzah yang benar, ibu-ibu rahimakumullah. Dan juga ketika membaca isti'adzah, pahami artinya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, pahami maknanya. Dan ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pahami maksudnya. Ketika kita membaca Bismillah, kita itu sama seperti memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah ngaji, ibadah baca Quran. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, hal ini berdasarkan firman Allah, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Surat An-Nahl ayat 98. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, faedah ta'awudz yaitu agar setan menjauh dari hati orang yang akan membaca Al-Quran. Dengan demikian, orang tersebut akan dapat memahami, akan bisa memperhatikan ayat-ayatnya, dan mengambil manfaat darinya. Karena sudah barang tentu, ya, sudah barang pasti, berbeda dengan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan menghadirkan hati, dengan orang yang membaca Al-Quran sedangkan hatinya tuh lalai. Ya, jadi ibu orang yang baca Quran, hatinya selalu bergerak, ya ini memperhatikan isi-isi ayat Al-Quran, dengan orang yang baca Quran cuma baca doang, itu berbeda derajatnya. Ya. Adapun bacaan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca di seluruh surat di dalam riwayat Hafiz an Asim. Ya, ibu-ibu ya. Kecuali di satu surat, yaitu surat At-Taubah. Ya, surat yang ke-9. Ibu-ibu kalau baca surat At-Taubah nggak boleh diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan hal ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Anas yang berkata, suatu ketika Rasulullah berada di tengah-tengah kami, kemudian tiba-tiba beliau tertidur sejenak, kemudian beliau mengangkat kepalanya dan tersenyum. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, telah turun sebuah surat kepadaku. Kemudian beliau membaca yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyurah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya wahai Muhammad, kami akan memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah orang-orang yang terputus. Dan Rasulullah di dalam hadis ini memulai surat Al-Kautsar dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, yang ke-7 adalah tartil ketika membaca Al-Quran. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ini surat Al-Muzammil ayat yang ke-4.
Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, bacalah perlahan-perlahan karena hal itu dapat membantu dan memahami Al-Quran dan menghayatinya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, membaca satu surat dengan tartil lebih aku sukai daripada membaca Al-Quran seluruhnya dengan cepat. Ya, namun ibu-ibu rahimakumullah, pengecualian di bulan Ramadan ini, ya memang para ulama berbeda pendapat. Ya, kalau bulan Ramadan itu bagaimana sih berinteraksi dengan Al-Quran? Ya, untuk kalangan awam seperti kita, ibu-ibu, yang mungkin bahasa Arabnya terbatas, ya, maka yang paling afdol adalah banyak-banyakan khatam, nah, kayak gitu. Ya, lebih mengejar banyaknya tilawah, lebih banyak mengejar bacaan Al-Qur'annya, ya. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin apa namanya sudah hafal Quran atau bahasa Arabnya bagus, ya. Nah, dia bisa sambil baca itu sambil mentadaburi Al-Qur'an, ya. Namun ibu-ibu kalau di luar Ramadan, maka kita berusaha untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu dengan tajwid. Tartil itu dengan ritme yang sesuai. Ya, jangan bacaannya ngebut kayak baca koran. Ya, seperti itu. Ini kalau di luar Ramadan, ya. Kalau di dalam bulan Ramadan ada pengecualian. Karena diriwayatkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu menghatamkan sehari 2 kali ya Al-Quran. Ya, di sini para ulama mereka mengambil hukum bahwa kalau bulan puasa itu banyak-banyak khataman Quran. Dan yang paling bagus ibu-ibu, khatam Quran itu adalah 3 kali 3 hari sekali. Ini batasan ya, batasan. Ya. Baik, yang kedelapan memperbagus bacaan dan suaranya. Berdasarkan hadis dari Barra bin Azib, dia berkata, ya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca yang artinya wattini wazzaitun pada sholat isya, dan tidaklah aku mendengar bacaan atau suara yang lebih bagus daripada beliau. Ya, hadis riwayat Bukhari. Juga berdasarkan hadis ibu-ibu rahimakumullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah bersabda, "Laisa minna man lam yatawanna bil Qur'an." Bukan dari golongan kami orang yang tidak melantunkan Al-Quran dengan indah, ya, yang tidak melakukan Al-Quran, ya, hadis sahih riwayat Al-Bukhari, ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukil perkataan jumhur, yakni mayoritas ulama, bahwa maksud lam yatawanna adalah yang tidak membaguskan suaranya ketika membaca Al-Quran. Namun ibu-ibu di sini ada catatan, ya. Ketika kita membaguskan suara kita, itu harus sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jangan kita itu takalluf, membebankan diri. Ya, akhirnya ya kita membaca Al-Qur'an keluar dari batasan-batasan yang sudah diberikan oleh Rasulullah, para sahabat dan para ulama, ya. Kemudian ibu-ibu yang perlu diperhatikan di sini, membaguskan bacaan Quran dan suara ketika membaca Al-Quran bukan berarti melakukannya seperti lagu. Ya, Syekhul Islam rahimahullah berkata, membaca Al-Quran dengan mengalunkannya seperti lagu adalah makruh, perbuatan yang diada-adakan, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad, dan lain-lain. Kemudian berkata Imam At-Turtusi rahimahullah, termasuk bid'ah yang diada-adakan dalam kitabullah, yaitu dalam Al-Quran, yaitu melantunkan bacaan Al-Quran seperti lagu. Di antara lagu-lagu tersebut antara lain seperti Bayati, Hijaz, ya, dan lain-lain. Ya, memang ini ibu-ibu khilaf di kalangan para ulama. Ya, namun saya mengikuti pendapat yang kalau misalkan orang tersebut mampu
melakukan Al-Quran, ibu-ibu rahimakumullah, dengan nada-nada tertentu, ya, tanpa takalluf membebankan dirinya, maka itu boleh. Yang terlarang adalah membaca Al-Quran seperti misalkan kalau di Indonesia ya, nadanya tuh kayak nada dangdut, ya. Kan ibu-ibu beberapa waktu yang lalu viral ya, ada salah seorang dia itu penyanyi terkenal ya, ibu-ibu rahimakumullah, lalu ngimamin dan bacaan Al-Qur'annya persis kayak dia nyanyi. Ini nggak boleh ya. Nadanya ada cengkok-cengkok dangdutnya begitu, itu tidak boleh. Ya, ibu-ibu ya. Itu tidak boleh. Yang kesembilan, menangis ketika membaca atau mendengarkan Al-Qur'an. Ya, ibu-ibu rahimakumullah, ketika kita membaca Al-Quran, ya, maka kita usahakan hadirkan hati kita agar kita bisa menangis. Ya, Ustaz, kan kita nggak tahu artinya, emang kita bisa nangis? Bisa, ibu-ibu. Ya, teman saya pernah bercerita, ya, beliau pernah ngimamin di salah satu masjid, beliau imam rawatib, dia cerita, kemarin si Pak Fulan itu habis sholat manggil saya. Kenapa? Dia bilang tadi ketika sholat dia tuh nangis. Padahal dia tuh nggak tahu arti dari bacaan Al-Quran tersebut. Bahkan si bapak itu nanya, Ustadz tadi baca surat apa? Padahal surat yang ma'ruf, surat yang dikenal kaum muslimin. Ya, begitu. Nah, tapi si bapak ini mungkin karena kejujuran hatinya, kebersihan hatinya, dia bisa menangis, ibu-ibu rahimahumullah. Maka ibu-ibu, kalau misalkan kita tiba-tiba lagi baca Quran, lalu kita ingin menangis, maka menangislah, nggak apa-apa. Ya, para sahabat itu diriwayatkan banyak sekali menangis ketika baca Quran. Ya, begitu. Nah, kemudian ibu-ibu, merupakan sifat orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka kalau baca Quran tuh suka nangis. Imam An-Nawawi pernah berkata, menangis ketika membaca Al-Quran merupakan sifat orang yang alim, ya. Kemudian syiar hamba-hambanya yang soleh, ya. Begitu. Saya punya halaqah ibu-ibu Al-Quran. Beberapa kali saya mendapati murid-murid saya kalau lagi tilawah, lagi tahsin, ya, dia nangis. Maka saya biarkan. Ya, dan teman-teman yang lain pun saya nasihati bahwa kalau ada teman kita nangis, jangan dibilang wah ria nih orang. Enggak, jangan, nggak boleh. Ya, isi hati nggak ada yang tahu. Bisa jadi memang bacaan Quran tersebut ya memiliki asar bekas di dalam hatinya sehingga dia menangis. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a, dan mereka menyungkur di atas wajah mereka sambil menangis dan mereka pun bertambah khusyuk. Quran surat Al-Isra ayat 109. Dan Allah berfirman, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyatihi Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Ismail wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujjada wa bukiya. Yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dan keturunan Nabi Adam, dan dari orang yang kami angkat bersama Nuh, maksudnya orang-orang yang Allah selamatkan di dalam bahtera Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, yaitu Nabi Yakub, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, maka mereka menyungkur dan bersujud, kemudian mereka menangis. Quran Surat Maryam ayat 58. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah berkata kepadaku, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan Al-Quran untukku. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana sih
aku bacain Quran untuk kamu. Padahal Al-Quran itu kan diturunkan kepadamu. Maka Rasulullah pun menjawab, benar. Maka aku pun membaca surat An-Nisa. Di dalam hadis yang lain, ibu-ibu, beliau mengatakan, benar, tapi aku ingin mendengar bacaan dari orang lain. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud pun mengatakan, aku pun membaca surat An-Nisa hingga pada ayat, ya, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Yang artinya, bagaimanakah ya jika halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Nabi Muhammad, pada tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sebagai saksi atas mereka. Surat An-Nisa ayat 41. Maka Rasulullah pun mengatakan, hasbuk, hasbuk, ya, cukup, cukup, ya. Dan aku melihat kedua mata beliau menangis. Nah, inilah ibu-ibu rahimakumullah, ya. Interaksi dengan Al-Quran diantaranya adalah menangis. Kalau hati kita tiba-tiba ingin menangis, sudah nangis aja, nggak apa-apa. Itu tanda ketakwaan, tanda keimanan. Yang penting jangan dibuat-buat. Yang ke-10 adalah mengeraskan suara. Tapi ibu-ibu mengeraskan suara ini bukan pakai mikrofon, ya, bukan pakai toa masjid, ya, dengan suara yang tidak berlebihan. Mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran lebih utama daripada melirihkannya, asalkan aman dari riya dan tidak mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah riwayat dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam iktikaf di dalam masjid, kemudian beliau mendengar para sahabat mengeraskan bacaan-bacaan mereka, yakni bacaan Quran mereka. Maka Rasulullah pun berkata, ketahuilah bahwa masing-masing kalian sedang bermunajat kepada Allah, yakni kepada Rabb-Nya. Maka janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain. Dan janganlah kalian saling mengeraskan suara ketika membaca atau sholat. Ya, hadis ini diriwayatkan Abu Daud, Ahmad, Hakim, dan dinilai sahih oleh Al-Imam Ad-Dahabi dan juga Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Ibu-ibu, di sini ada hukum yang sangat penting untuk kita ketahui. Ya. Di antara kekeliruan di bulan Ramadan ini adalah masjid-masjid itu berlomba-lomba menyuarakan bacaan Quran di toa-toa masjid. Baik itu ketika sholat taraweh, atau mereka tadarusan di dalam masjid. Ya, ini tidak boleh, ibu-ibu ya. Bahkan ya kami di TPA itu ada sholat tarawih ya. Ada beberapa masjid ya, kalau dari sumber suaranya itu ada 4 masjid. Itu toa luarnya itu dikeluarin semua, ibu-ibu. Ya, toa masjidnya, toa eksternalnya itu dikeluarin semua suaranya. Mana bacaan Qur'annya ini kurang bagus, ya. Jadi mengganggu, ya, terganggu sekali, ya. Suara-suara itu bisa mengganggu satu sama lain. Dan ini tidak dibenarkan, ya, ibu-ibu ya. Taib, ya. Yang ke-11, menghentikan bacaan ketika mengantuk. Nah, ini sangat penting, ibu-ibu ya. Nggak boleh kita ini maksain. Kalau lagi ibu-ibu nih punya wirid, ya, apalagi Ramadan sekarang ya, kalau ngantuk udah tidur, jangan dipaksain. Oh, saya pokoknya harus baca sekian halaman, sambil matanya itu ditahan. Ya, itu nggak boleh. Ya. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah bahwasanya Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengantuk ketika sholat, maka tidurlah terlebih dahulu hingga hilang ngantuknya. Karena apabila di dalam sholat, apabila dia sholat dalam keadaan mengantuk, mungkin dia mengira meminta ampun kepada Allah, tapi malah mencela dirinya sendiri. Ya, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Imam An-Nawawi berkatakan,
Hadis ini berisi perintah kepada orang yang mengantuk untuk tidur terlebih dahulu hingga hilang ngantuknya. Hal ini umum, baik pada sholat fardu maupun sholat sunnah, baik di waktu malam ataupun di waktu siang, selama tidak keluar waktunya atau keluar waktu sholat. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Dalam hadis ini banyak sekali hukum yang bisa kita ambil, ibu-ibu ya. Di antaranya adalah, ya tadi, kalau lagi ngaji, terus kita ngantuk, jangan diterusin. Kita tidur dulu. Sama juga apabila ada seseorang, dia pulang safar, atau lagi safar, ibu-ibu rahimakumullah, ngantuk banget. Ya, misalkan waktu zuhur nih, dia ngantuk banget, dia boleh tidur dulu. Ya, tidur dulu. Jangan dipaksa untuk sholat. Dan dia niat di jamak takhir. Nanti saya tidur dulu barang sejam atau 2 jam, nanti sholat zuhur saya gabung ke sholat asar. Ini boleh. Ya. Lalu yang ke-12, sujud ketika membaca ayat sajadah. Ya, disunnahkan untuk sujud ketika membaca ayat-ayat sajadah. Ya, sujud ini dikenal dengan sujud tilawah. Jadi ibu-ibu kalau lagi tilawahan, di dalam Al-Quran ada kayak gambar sajadah gitu ya, maka itulah ayat itu di situ kita sujud. Ya. Dan di dalam Al-Quran terdapat 15 tempat ayat sajadah. Nah, di antaranya adalah surat Al-A'raf ayat 206, surat Ar-Ra'd ayat 15. Ya. Kemudian hendaklah berdoa ketika sujud tilawah dengan doa yang diajarkan. Tetapi ini panjang. Ada yang paling ringkas, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tidak hafal doa yang ini, maka bacalah Subhana Rabbiyal A'la. Ya, dibaca 3 kali. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Boleh. Ya, begitu. Kayak doa sujud biasa. Ya, jadi lagi baca Quran, ya, yang paling afdol menghadap kiblat. Yang paling afdol menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat kita sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Baru kita lanjut baca Quran. Ya, setelah sujud tilawah. Yang ke-13, meneruskan bacaan dan tidak memutusnya. Ya. Nah, ini ibu-ibu penting sekali. Ketika membaca Al-Quran, janganlah diputuskan bacaannya hanya karena urusan duniawi atau hendak berbicara dengan orang lain. Akan tetapi hendaknya diteruskan hingga pada batas yang ditentukan, yakni akhir ayat. Ya, ibu-ibu ya. Yang demikian itu sebagai adab dan pengagungan terhadap Al-Quran. Seorang tabi'in yang mulia yang bernama Nafi' rahimahullah pernah mengisahkan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma apabila membaca Al-Quran, beliau tidak berbicara kepada seorang pun hingga selesai dari bacaannya. Nah, ibu-ibu kalau di rumah, ajarkan anak-anak kita. Nah, kalau Umi, Abi lagi baca Quran, nggak boleh disela. Ya, lagi baca Quran tiba-tiba dipanggil Umi, nggak boleh. Tunggu sampai akhir ayat. Ya, ini khusus anak-anak kita yang sudah mumayyiz ya. Beda sama anak-anak kita yang masih balita ya. Maka ini ibu-ibu rahimakumullah tentu dengan kebijaksanaan kita sebagai orang tua ya. Begitu. Bukan berarti juga saklek. Contoh misalkan lagi ngaji, tiba-tiba anak jatuh, nangis. Umi, gitu kan, nangis tiba-tiba. Wah, kata Ustadz harus berhenti dulu akhir ayat. Enggak. Udah nggak apa-apa, ambil dulu anaknya. Ya. Nanti ibu-ibu ingat-ingat, oh tadi sampai ayat mana ya? Nah, nanti dilanjutkan kembali. Kenapa? Karena itu adalah daruri. Sifatnya adalah darurat, dan itu dari sifatnya eksternal. Ya. Sama juga misalkan ibu-ibu lagi baca Quran tiba-tiba gempa gitu di rumah. Wah, kata Ustadz harus sampai akhir ayat. Ya enggak juga. Ibu-ibu kalau tiba-tiba gempa terus takut, udah keluar aja. Ya, keluar dari rumah atau bagaimana, atau berlindung seperti itu. Tidak masalah. Ya.
Kemudian yang ke-14, batas waktu menghatamkan Quran. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, kaum salaf memiliki kebiasaan yang berbeda-beda dalam batas waktu menghatamkan Quran. Sebagian mereka ada yang menghatamkannya dalam 2 bulan, 2 bulan sekali. Ya, sebagian ulama ibu-ibu memakruhkan, ya, memakruhkan seorang muslim yang nggak pernah khatam Quran, maksudnya tuh lebih dari 2 bulan. Udah 2 bulan lebih dia belum khatam Quran, nah ini makruh bagi seorang muslim. Dan sebagian mereka ada yang menghatamkannya dalam, ya, sebulan, ada juga yang 10 hari, ada lagi yang 7 hari, dan inilah yang terbanyak. Bahkan ada juga yang menghatamkannya dalam 1 hari 1 malam, atau mungkin 3 hari sekali. Ya, dari sini ibu-ibu rahimakumullah ada hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah berkata kepadaku, bacalah Al-Quran dalam sebulan. Maksudnya sebulan itu khatam. Terus karena dia pede, aku bilang, saya masih sanggup kurang dari itu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun berkata, kalau begitu baca dalam waktu 7 hari dan jangan engkau minta kurang lagi. Ya, jadi di sini batasnya 7 hari. Ya, makanya ada ulama yang mengatakan fami bisyauqin. Jadi mereka itu bikin batasan wirid, ya, dari awal surat sampai akhir surat An-Nas. Fami bisyauqin. Ya, yang artinya mulutku ini senantiasa rindu untuk baca Quran. Fami bisyauqin itu khatam Quran dalam sebulan. Ya, seperti itu. Dalam sepekan ya ibu. Fami bisyauqin itu khatam Quran dalam sepekan. Dan Rasulullah juga bersabda dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah bersabda, tidak akan faham orang yang baca Quran kurang dari 3 hari. Ya memang benar ya ibu ya. Kalau kita mau faham Quran ya kita harus sabar. Kalau nggak bisa bahasa Arab, habis baca teks Qurannya, kita baca teks artinya. Ya. Dan ini membutuhkan waktu. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengomentari hadis ini dengan perkataannya, adapun yang dilakukan oleh sebagian salaf yang mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari tidaklah bertentangan dengan hadis yang mulia ini, karena bisa jadi hadis ini belum sampai kepada mereka. Kesimpulannya, penghataman Al-Quran disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang, dengan syarat tidak boleh kurang dari 3 hari. Karena orang yang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari tidak akan dapat memahaminya dan tidak akan dapat mentadaburinya. Ya, ini khusus di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan boleh ibu-ibu ya, khatam sehari tidak masalah. Ya. Perhatian, tidak ada doa khusus ketika menghatamkan Al-Quran. Adapun doa-doa khatam Quran yang tersebar sekarang ini tidaklah sahih. Ini khilaf di kalangan para ulama ya, ibu-ibu ya. Sebagian ulama ada yang membolehkan membaca doa khatam Quran. Sebagian dari mereka karena menganggap dalilnya lemah, jadi melarang. Ya, namun ini dikembalikan kepada uruf kita masing-masing. Mungkin kita udah biasa baca doa khatam Quran, tidak masalah. Saya mengikuti pendapat yang tidak masalah. Ya, ya, seperti dan ini tidak perlu dibesar-besarkan. Kemudian yang ke-15, ancaman bagi yang berpaling dari Al-Quran. Nah, ini khusus bagi mereka yang baca Qurannya kalau Ramadan doang. Telah datang sejumlah ayat yang berisi ancaman bagi orang yang berpaling dari Al-Quran. Di antaranya, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, kemudian ia berpaling darinya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Surat As-Sajdah ayat 22. Dan Allah juga berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى.
Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, nggak mau belajar ngaji, ibu-ibu, nggak mau baca Quran, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sebagian ulama ahli tafsir di dalam surat Toha ini, ibu-ibu, di ayat 124, orang yang punya kemampuan belajar ngaji, tapi dia nggak mau belajar ngaji, maka Allah nanti akan berikan azab kubur. Di antaranya kuburannya disempitkan hingga tulang rusuknya itu begini. Nah, kan tulang rusuk kan gini, ibu ya. Akhirnya kuburan disempitkan sampai tulang rusuknya bersatu dari yang kanan dan yang kiri seperti ini. Ya saking sempitnya kuburan. Makanya ibu-ibu rahimakumullah yang udah ada waktu, ada rezeki, bisa belajar ngaji, jangan enggak ya. Minimal kita punya hujah nanti di hadapan Allah ya. Kita udah pernah belajar ngaji ya, begitu. Punya dalil lah ya, dulu saya udah belajar ngaji ya Allah. Dulu pernah Allah kasih rezeki ya, saya keluarkan rezeki tersebut biar saya bisa belajar ngaji, mungkin les atau ikut kelas-kelas tahsin dan lain-lain ya, begitu. Dan harta yang kita keluarkan kalau untuk belajar ngaji, nuntut ilmu itu Allah ganti ibu-ibu ya. Jadi jangan khawatir. Setiap uang yang kita keluarkan untuk menuntut ilmu itu Allah ganti, bahkan digantinya berkali lipat. Bahkan bisa menjadi sebab itu adalah ya berkahnya harta kita. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, penulis di sini mengatakan karena itu kita memohon kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an dan tidak termasuk dari orang-orang yang mengacuhkan Al-Qur'an. Ya, Allah berfirman, wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diacuhkan. Al-Quran dibeli cuma ditaruh di lemari, enggak dibaca. Al-Quran dibeli cuma jadikan pajangan, kaligrafi, ya, tidak dibaca, tidak difahami maknanya, tidak diamalkan, ya. Nah, ini adalah di antara bentuk ya berpaling dari Al-Quran. Al-Quran cuma dijadikan apa namanya ibu-ibu? Mahar. Ya, boleh mahar dengan Al-Quran, ya boleh. Tapi jangan begitu, ya ibu-ibu rahimakumullah. Ya mahar itu bukan seperti itu. Mahar itu adalah dari barang yang berharga kalau kita mampu. Ya. Saya nikahkan ini Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Ya, ini kurang baik ya, gitu ibu. Akhirnya kita mohon kepada Allah agar diberi kekuatan dalam mengamalkan Al-Quran guna menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah inilah ibu-ibu rahimakumullah beberapa rangkaian agar kita berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini ya, ya dengan berinteraksi atau dengan interaksi yang baik ya, begitu. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita bisa menghatamkan Quran ya. Dan juga ibu-ibu kalau udah punya kebiasaan khatam Quran di bulan Ramadan lanjutin bulan Syawal dan seterusnya. Jangan di bulan Ramadan doang. Jangan kita ini mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal amal ibadah itu cuma di Ramadan doang. Jangan. Ya, Ramadan ini adalah bulan madrasah, bulan belajar, bulan berlatih, agar kita bisa menjadikan bulan-bulan yang lain seperti bulan Ramadan. Ya, ada orang yang kenal puasa itu cuma di bulan Ramadan doang. Ada orang yang kenal sedekah ya cuma di bulan Ramadan doang. Ada orang yang kenal iktikaf ya cuma di bulan Ramadan doang. Baca Quran ya di bulan Ramadan doang. Berarti Ustadz kalau orang ngaji baca Quran di bulan Ramadan doang dosa? Ya enggak. Ya itu bagus. Cuma bagusnya ibu-ibu dilanjutkan ke bulan-bulan berikutnya. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Dan insya Allah ibu-ibu rahimakumullah, pada pertemuan pekan depan kita akan sama-sama mempelajari tentang zakat. Ini mungkin zakat fitri, dan kalau nanti waktunya ada, sekalian kita akan bahas zakat harta. Ya, atau kalau misalkan waktunya tidak ada, nanti mungkin saya adakan sesi khusus, ya mungkin dengan audio atau yang lain, ya di grup, ya mudah-mudahan itu bermanfaat untuk ibu-ibu sebagai wasilah ya dalam eh, melengkapi keilmuan kita di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk semuanya, dan semoga Allah lipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Bagi ibu-ibu ada yang ingin bertanya, seperti biasa silakan ajukan pertanyaannya di grup ya. Insya Allah nanti akan kami jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ibu-ibu kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.